Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Kali ini kita akan bahas sedikit mengenai bagaimana sih cara investasi di saham ya, terutama akhir-akhir ini kan banyak yang terjebak utang tuh, ada yang kena habis pinjaman online, pinjam uang arisan dan segala macamnya, jual tanah, sehingga ternyata nyangkut nih di saham. Oke, kita coba lihat videonya berikut ya. Oke guys, selamat datang di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Nah, kali ini seperti tadi di introduction ya, kita akan coba bahas mengenai fenomena akhir-akhir ini. Banyak yang nyangkut nih di saham-saham ya. Kalau soal nyangkut di saham atau di suatu instrumen investasi mungkin udah sering lah kita dengar ya. Istilahnya the nyangkuters, nah gitu. Udah masuk ke saham lalu nyangkut, lalu dia bingung mau jadi trader atau investor. Nah itu sering banget kita dengar. Nah cuman yang pengen mentor keuangan coba soroti kali ini adalah terkait dengan personal finance-nya. Jadi banyak di luaran sana yang nyangkut ini karena selain ya telat keluar lah ya dari saham tersebut, dia di cut loss-nya nggak disiplin atau money manajemennya, strategi tradingnya juga nggak bener. Tapi yang pengen mentor keuangan soroti adalah mengenai dana yang digunakan untuk investasi. Di salah satu postingan Instagram mentor keuangan, pernah mentor keuangan singgung mengenai kalau Anda investasi pakai dana panas atau dana dingin, uang panas atau uang dingin. Maksudnya apa? Uang panas di sini bukan uang hasil kejahatan atau bukan. Tapi adalah uang utangan. Jadi uang panas di sini adalah uang utangan. Nah sebenarnya kita ini lebih baik investasi, boleh nggak sih pakai uang panas, uang utangan itu, atau harus dengan uang dingin, uang yang memang sudah disiapkan untuk investasi. Nah kita akan lihat dari sisi perencanaan keuangan. Nah sebaiknya memang kalau kita investasi adalah dengan dana atau uang yang sudah kita alokasikan, kita budgetkan, kita anggarkan untuk investasi. Nah, biasanya kan kalau mentor keuangan suka pakai rumus 10, 20, 30, 40 ya. 10% itu untuk sosial agama, kemudian 20% untuk tabungan dan investasi, 30% untuk cicilan utang kalau ada, dan 40% adalah untuk konsumsi rutin sehari-hari. Nah, artinya untuk pembelian saham ya, dalam hal ini untuk memenuhi tujuan keuangan, itu kita akan gunakan yang 20%. 20% ini tentunya sudah dianggarkan, disisihkan dari pendapatan rutin kita. Jadi kita nggak akan investasi dengan menggunakan uang utangan. Nah, yang terjadi sekarang ini fenomenanya kan ada di beberapa postingan di Twitter atau WA group ya. Saya udah jual mobil, gadaikan tanah, lalu hajar kanan, beli semua langsung. Akhirnya tiba-tiba kena ARB itu auto reject bawah ya, langsung turun sedemikian rupa sampai pada batasan paling bawah yang diizinkan oleh bursa efek. Hari ini kena ARB, besok ARB lagi, akhirnya ruginya numpuk-numpuk, nggak sempet cut loss kalau dia punya strategi cut loss. Makanya mentor keuangan pesan ke teman-teman yang lihat video ini ya, pada sejak awal kalau ingin berinvestasi, pertama adalah tentukan tujuannya, mau apa. Investasi ini buat apa? Buat dana pendidikan kah? Buat dana hari tua kah? Buat beli mobil kah? Beli rumah kah? Semua punya motif tujuan masing-masing. Buat dana pernikahan misalnya. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan akan menggunakan instrumen apa. Ya, kalau buat jangka panjang pakai saham boleh. Kalau jangka pendek tinggal setahun lagi pakai saham boleh. Ya boleh aja, tapi kalau mentor keuangan bilang jangan,
sarannya adalah sebaiknya tidak menggunakan saham. Tapi kalau Anda mau pakai saham ya boleh-boleh aja, toh itu uang Anda. Namun dengan resiko saham yang sangat tinggi, high risk high return, kalau untuk tujuan keuangan yang tinggal 1 tahun lagi, sebaiknya sih saran mentor keuangan masukin aja di tabungan atau deposito gitu, nggak usah di saham, karena fluktuasi saham itu sangat tinggi, resikonya tinggi. Kalau dalam 1 tahun belum posisi untung ya, lalu saat akan dipakai uangnya ya pasti rugi pasti. Dan kalau itu terjadi dan Anda menggunakan uang utangan, ya bisa dibayangkan harus bayar utang dari mana. Lalu posisi belum untung, masih rugi, harus bayar utang. Alhasil harus pakai dana darurat Anda gitu. Itulah makanya sebelum investasi, sebelum asuransi, dana daruratnya harus sudah settle dulu. Berapa dana darurat? 3-6 bulan. Kalau untuk yang sudah berkeluarga sampai 2 anak, 3 anak, kalau bisa 12 bulan pengeluaran. Kalau Anda pengusaha yang pendapatannya nggak mesti ya naik turun segala macam, apalagi pas pandemi kayak gini, tiba-tiba nggak ada pendapatan dalam sebulan 2 bulan, nah dana daruratnya sebaiknya double dari yang karyawan. Kalau karyawan 12 bulan, Anda harus punya 24 bulan. Itu saran saya. Nah, kembali lagi ke topik kita ya. Jadi gimana sih, boleh gak sih investasi pakai uang panas uang dingin? Ya ini kembali lagi ke saran saya ya. Kalau Anda investasi sebaiknya jangan gunakan uang panas utangan, gunakan uang dingin, uang yang memang sudah dialokasikan, dianggarkan untuk berinvestasi. Nah, tapi ada pertanyaan kayak gini nih, kan di bisnis ini kita pakai utangan gitu kan, bisnis saja berutang, pakai global bond, ada pakai corporate bond gitu. Nah, jangan lupa kalau itu korporasi, dan korporasi biasanya untuk menerbitkan bond seperti itu pasti sudah ada kajiannya terlebih dulu. Kira-kira cash flow-nya sanggup nggak untuk membayar utangnya? Jaminannya apa nih? Aset apa yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut? Nah, ini bahasannya lain lagi lah. Itu di corporate finance ya. Kalau ini kita di personal finance. Kalau Anda sampai ngambil utang ya, pastikan Anda punya kemampuan untuk membayarnya. Jadi misalnya teman-teman mau tetap insist nih, pengen beli saham tapi ngutang gitu misalnya, ya pastikan Anda udah punya backup dana untuk bayar utangan tersebut. Kalau instrumen investasinya tiba-tiba terjun bebas seperti sekarang, jadi mau beli saham yang ya taruhlah saham yang lagi kemarin turun banyak, apa sih, saham BRIS tiba-tiba udah turun banyak kan, Anda beli berapa, 10 juta misalnya, beli 10 juta saham BRIS pakai uang utangan nih, utang ke tetangga, utang ke saudara, utang pinjaman online misalnya yang lebih parah lagi, aduh jangan ya misalnya. Tapi tetap Anda udah terlanjur lah, atau Anda kepingin banget, yang mestinya enggak ya, saya sarankan tidak, Anda gunakan utang untuk beli saham BRIS 10 juta, pastikan Anda udah punya backup di situ. Jadi kalau ada apa-apa pas Anda beli saham itu lalu turun, bayar utangnya, Anda sudah punya dana untuk membayarkannya gitu. Lalu nasib sahamnya gimana? Ya itulah, ada nyangkuters. silakan di apa ya? Ya kalau di saham ya dinikmati aja, ditunggu aja. Nanti juga kalau Anda sudah berada pada emiten yang tepat, yang fundamentalnya baik, mestinya dia akan cenderungnya akan tetap naik. Kalau dia turun seperti ini, itu wajar lah, biasa. Cuman kalau melihat fenomena seperti akhir-akhir ini memang luar biasa sih ya. Saya juga nggak paham juga, bisa tinggi banget tiba-tiba lalu sekarang anjlok. Indeks harga saham gabungan udah di 5.800-an lagi sekarang. Padahal kemarin sempat 6.400. Luar biasa lah roller coasternya di dunia saham. Ya, oke. Jadi boleh nggak sih pakai uang panas, uang dingin? Boleh nggak sih investasi saham pakai uang utangan? Ya, saran saya sebaiknya berinvestasilah dengan uang dana yang memang sudah Anda anggarkan sebelumnya,
dan tentunya jumlahnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan keuangan. Monitoring setiap tahun sekali ya. Lain kali kita akan bahas yang lain. Jadi mudah-mudahan di antara teman-teman viewer nggak ada yang terjebak dalam berhutang untuk berinvestasi, mudah-mudahan enggak. Dan kalau ada, saya doakan semoga Anda bisa segera menyelesaikannya. Cepat cari dana untuk melunasi utang tersebut. Jangan sampai menumpuk sampai bunganya tambah tinggi dan makin memberatkan Anda. Kalau itu semakin menyulitkan Anda harus segera lunasi utang tersebut dengan berbagai cara ya. Mudah-mudahan masalah Anda segera terselesaikan dan kebutuhan Anda terpenuhi. Oke, sedikit aja dari Mentor Keuangan kali ini. Silakan like, komen kalau ada pertanyaan ya. Mungkin ada saran saya yang Anda nggak setuju barangkali, atau kurang paham, kurang sepakat, monggo silakan aja kita diskusi yang konstruktif. Dan semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Dadah.